Marilah mendengarkan pembacaan Injil pada hari ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil menurut karangan Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang seiman dalam Yesus Kristus, apabila kita jatuh sakit, kita merasakan bahwa diri kita tidak mempunyai nilai. Diri kita tidak mampu berbuat apa-apa, yang kadangkala mengakibatkan kita merasa murung, berdiam diri, dan kadangkala kita menyalahkan Tuhan akibat penyakit yang kita hadapi. Inilah yang terjadi di dalam diri kita apabila kita mengetahui bahwa kita mempunyai penyakit. Tidak kira penyakit itu serius maupun tidak, kadangkala kita merasa takut dan membuatkan kita hanya berdiam diri sahaja. Injil pada hari ini memberitahu kita bagaimana Yesus menyembuhkan seorang yang berpenyakit kusta. Jika kita tahu penyakit kusta adalah penyakit yang berbahaya pada satu ketika dahulu, sehingga kan ramai orang tidak mahu mendekati orang yang menghadapi penyakit ini. Dan pada zaman Yesus, apabila seseorang mempunyai penyakit kusta, mereka harus membunyikan lonceng sebagai tanda bahwa orang-orang ataupun mereka yang penyakit kusta ini ada di tengah-tengah mereka. Dan apabila mereka mengetahui ada orang yang berpenyakit kusta berada di situ, mereka coba untuk menjauhkan diri daripada mereka. Nah, inilah yang Yesus ajarkan kepada kita pada Injil hari ini. Ada 3 perkara penting yang Yesus mau ajarkan kepada kita semua. Apa yang Yesus mau ajarkan di dalam Injil pada hari ini ada 3 hal yang penting, yaitu kita harus berdamai dengan Tuhan, dengan community kita ataupun keluarga kita, dan juga masyarakat di mana tempat kita tinggal. Dan apabila Yesus menyembuhkan orang yang berpenyakit kusta ini, dia menyatakan kepada orang itu, "Sebelum engkau kembali ke tempatmu, pergilah berjumpa dengan imam dan bawalah persembahanmu." Nah, inilah 3 perkara yang penting yang diperkatakan oleh Yesus kepada orang kusta tersebut. Bukan itu sahaja, ada 3 perkara penting yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kita semua tahu oleh kerana dosa-dosa yang kita lakukan itu mengakibatkan kita berasa rugi. Rugi kenapa? Kerana kita jauh dengan Tuhan. Membuatkan perhubungan kita dengan Tuhan itu sungguh jauh. Dan kadangkala mengakibatkan kita berasa bahwa Tuhan tidak hadir di dalam diri kita. Bukan sahaja dengan Tuhan, kadangkala kerana dosa kita ini membuatkan perhubungan kita dengan keluarga, masyarakat kita juga terganggu. Mengakibatkan mereka jauh dengan kita.
karena mereka tahu apa yang kita lakukan. Mereka tahu siapa diri kita. Oleh itu, saudara dan saudari, marilah kita berusaha untuk menjauhi ataupun tidak melakukan dosa-dosa yang membuatkan diri kita jauh dengan Tuhan dan juga orang di sekeliling kita. Yang kedua, seperti yang saya katakan, dosa dan perbuatan kita yang tidak baik itu bukan sahaja menjejaskan perhubungan kita dengan Tuhan, tetapi juga dengan keluarga kita dan juga dengan masyarakat kita. Oleh itu, kita harus berusaha untuk sentiasa taat dengan ajaran-ajaran Tuhan, untuk sentiasa berusaha mengikuti apa yang dikatakan oleh gereja, oleh agama kita, untuk meneruskan misi penyelamatan Tuhan di dunia ini. Memang bukan mudah untuk mengikuti langkah Tuhan, untuk mengikuti jalan kebenaran. Tetapi inilah yang harus dilakukan kepada kita, karena kita semua adalah anak-anak Allah melalui pembaptisan kita. Yang ketiga, kesembuhan daripada penyakit yang kita alami bukan sahaja untuk tubuh kita, untuk diri kita, tetapi juga perhubungan kita dengan Tuhan. Karena kita menyadari bahwa Tuhanlah yang menyembuhkan kita. Tuhanlah yang sentiasa memberi kita kekuatan dan juga sokongan melalui orang-orang yang berada di sekeliling kita, melalui dokter yang merawat kita. Oleh itu, kita harus sentiasa bersyukur dan menghargai segala pemberian yang Tuhan berikan kepada kita melalui orang-orang yang menolong kita. Oleh itu, jangan pernah mengalah, jangan pernah berputus asa sekiranya kita jatuh di dalam apa jua bentuk penyakit, tetapi bersandarlah kepada Tuhan dan berdoalah agar Tuhan akan sentiasa bersama-sama dengan kita melalui orang-orang yang coba untuk membantu kita. Akhir sekali, saudara dan saudari, marilah kita terus meminta petunjuk daripada Tuhan untuk membantu kita untuk terus maju, untuk terus menjadi agen penyelamatan di dunia ini. Karena kita percaya masih ramai orang yang memerlukan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Oleh itu, biarlah kita menjadi sinar terang bagi mereka, agar melalui kehidupan kita, diri kita, mereka dapat melihat Tuhan berkarya di dalam diri kita setiap hari. Dalam nama Bapa, Putra,